warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Debrianti dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas materi 1 terkait perencanaan sumber daya manusia. Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama saya akan membahas terkait latar belakang. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses manajemen yang menentukan pergerakan sumber daya manusia di masa depan dalam suatu organisasi dari posisi yang diinginkan. Dan sumber daya manusia dibagi oleh manajer personalia dan manajer lini untuk memecahkan masalah organisasi yang berkaitan dengan orang-orang berkolaborasi. Pentingnya peran sumber daya manusia merupakan salah satu kunci sukses bekerja dengan karyawan dari berbagai latar belakang. Ketika pelatih sumber daya manusia menghadapi masalah kecil hingga kompleks, mereka perlu merumuskan strategi dan sistem yang dapat menanganinya. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan adalah proses pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia saat ini dan masa depan dari suatu organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan staf saat ini, proses perencanaan sumber daya manusia menyiratkan upaya untuk mengisi atau menutup kekurangan staf, baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk memenuhi kebutuhan kepegawaian di masa mendatang, perencanaan tenaga kerja menekankan adanya upaya untuk memproyeksikan ketersediaan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis ke depan. Selanjutnya masuk pada pengertian analisis pekerjaan. Analisis tenaga kerja terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan tenaga kerja. Analisis berarti cara penguraian, pembongkaran atau pemisahan dan pekerjaan adalah komoditas atau penyelesaian dan lain-lain. Tugas, kewajiban, penyerahan pekerjaan atau tindakan yang dilakukan. Selanjutnya masuk pada data dan informasi untuk analisis pekerjaan. Data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis berbagai pekerjaan memerlukan cara untuk mengumpulkannya. Ada beberapa cara mengumpulkan data dan informasi, melalui data dan informasi, melalui observasi, wawancara, dan pengisian angket dan catatan harian. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan yang pertama, analisis pekerjaan tradisional. Merupakan model tradisional ini hanya mencari informasi tentang 3 aspek, yaitu pertama, kewajiban menunjukkan unit organisasi yang ditugaskan untuk posisi tersebut, arah dan bagian pengendalian implementasi. Yang kedua, kewajiban umum seseorang ambil posisi. Yang ketiga, kualifikasi atau lebih terima sebagai izin. Yang kedua, analisis kerja yang berorientasi pada hasil merupakan jenis analisis pekerjaan mengasumsikan bahwa deskripsi pekerjaan lebih berguna ketika menjelaskan apa yang diharapkan organisasi dari pekerjaan dan hubungan timbal balik serta pekerjaan, standar keterampilan dan kualifikasi minimum. Selanjutnya masuk pada tantangan dalam analisis jabatan. Mempertahankan keunggulan kompetitif. Dalam persaingan bisnis yang ketat, keunggulan bersaing merupakan tujuan dari setiap organisasi bisnis. Pertama, dukungan untuk strategi bisnis secara keseluruhan. Mengembangkan strategi sumber daya manusia untuk mendukung strategi bisnis Anda secara keseluruhan sulit karena beberapa alasan. Yang kedua, hindari terlalu fokus pada masalah sehari-hari. Sebagian besar manajer memperhatikan prospek jangka pendek sehari-hari. Yang ketiga, melakukan komitmen manajemen. Perencanaan tenaga kerja di tengah persaingan bisnis dalam ekonomi global saat ini, departemen atau manajer sumber daya manusia seringkali dibingungkan karena jarang terlibat dalam perencanaan strategi bisnis di tingkat koperasi. Kesimpulan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah perencanaan sumber daya manusia adalah proses manajemen yang menentukan pergerakan sumber daya manusia di masa depan dalam suatu organisasi dari posisi yang diinginkan. Dan sumber daya manusia dibagi oleh manajer personalia dan manajer lini untuk memecahkan masalah organisasi yang berkaitan dengan orang. Analisis pekerjaan atau analisis pekerjaan sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah penentuan isi pekerjaan termasuk tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, pendidikan, keterampilan, kemampuan, pengalaman kerja, dan hubungan ke posisi lain dalam organisasi dan spesifikasi posisi yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan fungsi secara memadai di posisi yang dipegangnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Femi Debrianti dari kelompok 6. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi kedua terkait perencanaan sumber daya manusia. Pertama-tama saya akan membahas latar belakangnya, yaitu kecerdasan manusia yang semakin meningkat telah melahirkan satu turisme yang semakin luas dianut oleh pengikutnya, membuat manusia secara terus-menerus berinovasi dalam pekerjaannya sehingga berbagai kebutuhan yang juga secara linear meningkatkan dapat terpenuhi. Tuntutan seperti ini menjadi perhatian organisasi tidak saja dalam pengadaan SDM, tetapi juga dalam aspek lain, misalnya pelatihan, pengembangan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan. Dengan perencanaan SDM yang baik, maka berbagai aspek tersebut dapat dikelola dengan baik. Kebutuhan akan pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi mungkin tidak disadari oleh pimpinan karena kebutuhan dimaksud tidak tampak dengan jelas. Orang mungkin akan bertanya, jika suatu perusahaan memerlukan pegawai baru, mengapa tidak dengan mudah mendapatkannya? Sebenarnya, kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi sulit dipenuhi secepat atau semudah yang tersirat seperti yang dipikirkan. Organisasi yang tidak merencanakan sumber daya manusianya sering akan menemukan bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan tujuan dari perusahaan secara efisien dan efektif. Misalnya, akan banyak terjadi hal-hal yang merugikan organisasi karena terdapat kesalahan dalam menerima pegawai baru. Selanjutnya masuk pada pengertian perencanaan sumber daya manusia. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya masuk pada tujuan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau yang biasa disebut PSDM juga memiliki tujuan yang dimana tujuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa orang-orang bekerja di perusahaan memiliki kompetensi yang bagus dan mampu dalam menghadapi krisis dunia. Selanjutnya tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, menggunakan karyawan secara maksimal. Yang kedua, menarik dan mempertahankan jumlah karyawan yang cukup dengan keahlian yang memadai. Yang ketiga, memenuhi kriteria sumber daya manusia di masa yang akan datang yang berasal dari internal atau jenjang karir dan kapasitas. Yang keempat, mengintegrasi semua kebijakan manajemen yang terkait sumber daya manusia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengintegrasikan tuntutan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dengan pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Yang ketiga, menjelaskan secara efektif kegiatan manajemen sumber daya manusia dengan berbagai sasaran organisasi di masa depan. Yang keempat, sangat bermanfaat bukan hanya untuk satuan kerja pengelola sumber daya manusia saja, tetapi juga bagi satuan-satuan kerja lainnya dalam organisasi. Dan terakhir, memanfaatkan semaksimal mungkin situasi di pasaran kerja. Selanjutnya, fase proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi isu bisnis yang utama. Fase pertama dalam perencanaan SDM ialah mengumpulkan data untuk mempelajari dan memahami semua aspek lingkungan organisasi. Fase kedua, menentukan implikasi sumber daya manusia. Yang pertama, memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Variasi dari metode perkiraan digunakan untuk menentukan permintaan organisasi terhadap SDM. Berikut ini teknik yang bisa digunakan dalam memperkirakan permintaan SDM. Yang pertama, teknik estimasi manajerial. Yang kedua, teknik DLP. Yang ketiga, teknik kelompok nominal. Selanjutnya, menentukan penawaran SDM. Untuk memperkirakan penawaran sumber daya manusia dapat digunakan informasi yang berasal dari sumber internal dan eksternal. Pada tahap ini yang menjadi fokus biasanya adalah sumber internal, sumber eksternal dipertimbangkan pada tahap selanjutnya. Dalam memperkirakan penawaran lebih sering bersifat jangka pendek yang fokusnya terletak pada penganggaran dan pengendalian biaya. Fase ketiga, mengembangkan tujuan dan sasaran SDM. Fase berikutnya adalah melibatkan interpretasi informasi untuk menggunakannya untuk menetapkan prioritas, sasaran, dan dalam jangka waktu yang pendek yang seringkali merupakan kerangka waktu yang ada dalam usaha perampingan. Sasaran terkadang lebih mudah dinyatakan dalam istilah yang
kuantifikasi. Fase keempat, mengevaluasi, merevisi, dan memfokuskan kembali. Dalam fase ini, sasaran yang ditetapkan selama fase 3 digunakan kembali untuk mengidentifikasi kriteria yang akan dipakai dalam mengevaluasi apakah program akan berhasil atau masih memerlukan revisi. Evaluasi rencana dan program SDM sangatlah penting, tidak hanya untuk menentukan keefektifan perencanaan sumber daya manusia, namun juga menunjukkan pentingnya kegiatan SDM dan Departemen SDM dalam organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk pada perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Pekerjaan dalam komposisi demografi tenaga kerja, kita mengalami perubahan dalam ekonomi, teknologi, dan perubahan terhadap kondisi peraturan perundang-undangan. Kebanyakan peraturan yang mempengaruhi SDM bersentuhan dengan perubahan perilaku terhadap pekerjaannya. Kebanyakan perubahan sikap tenaga kerja. 3 perubahan yang berlangsung dalam perilaku terhadap karir dan pekerjaan, yakni yang pertama meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, yang kedua bentuk baru perpindahan atau pergeseran pegawai, yang ketiga perubahan sikap terhadap karir dan nilai individual terhadap karir. Jadi kesimpulan dari materi perencanaan sumber daya manusia ini, tanpa perencanaan yang baik tentu tidak dapat dipersiapkan kuantitas dan kualitas SDM yang diharapkan. Berbekal dengan informasi dari analisis pekerjaan dan desainnya, maka perencanaan sumber daya manusia organisasi untuk permintaan dan persediaan pegawai untuk masa yang akan datang dapat diperkirakan secara sistematis dan akurat. Hal ini memungkinkan para manajer dan Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan perencanaan penyusunan staf didukung oleh strategi organisasi yang memberikan kesempatan untuk bertindak secara proaktif daripada reaktif. Suatu organisasi tanpa didukung oleh pegawai yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi, operasional, dan fungsional, maka perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaan, mengembangkan, dan memajukan di masa yang akan mendatang. Sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.